warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanda Berliana dengan NIM 214010062 dari Prodi Farmasi, mata kuliah Akselerasi Teknologi Informasi kelas K. Di sini saya akan menyajikan tugas UTS dari mata kuliah Akselerasi Teknologi Informasi kelas K. Aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak membawa perubahan terhadap kehidupan manusia, baik dalam hal perubahan pola hidup maupun tatanan sosial, termasuk juga dalam bidang kesehatan, yang sering dihadapkan dalam suatu hal yang berhubungan langsung dengan norma dan budaya yang dianut oleh masyarakat yang bermukim dalam suatu daerah. Perkembangan sosial budaya dalam masyarakat merupakan suatu tanda bahwa masyarakat dalam suatu daerah tersebut telah mengalami yang namanya suatu perubahan dalam proses berpikir. Perubahan sosial dan budaya ini bisa memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Hubungan antara budaya dan kesehatan ini sangatlah erat. Sebagai salah satu contohnya yaitu dalam suatu masyarakat desa yang sederhana, mereka dapat bertahan dengan cara pengobatan tertentu yang sesuai dengan tradisi yang mereka anut atau mereka percayai. Kebudayaan atau kultur dapat membentuk suatu kebiasaan dan respons terhadap kesehatan dan penyakit dalam semua kalangan masyarakat tanpa memandang tingkatannya. Oleh karena itulah, penting bagi para tenaga kesehatan untuk tidak hanya mempromosikan kesehatan saja, tetapi juga membuat mereka mengerti tentang bagaimana proses terjadinya suatu penyakit dan bagaimana cara meluruskan keyakinan atau budaya yang dianut oleh masyarakat yang memiliki hubungan dengan kesehatan. Nah, pengertian perilaku sendiri adalah hasil dari karakteristik individu dan lingkungannya yang tercipta apabila kepercayaan dan keyakinan terhadap suatu objek mendukung perilaku tersebut serta terbentuk melalui suatu sikap yang positif terhadap perilaku tersebut. Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Noto Atmojo membagi perilaku kesehatan ini ke dalam dua kelompok. Yang pertama, yaitu perilaku sehat, adalah perilaku orang sehat untuk mencegah dari penyakit dan meningkatkan kesehatannya. Perilaku sehat ini sering disebut dengan perilaku preventif maupun perilaku promotif. Berperilaku sehat bergantung pada motivasi dari individu, khususnya yang berkaitan dengan persepsi individu terhadap ancaman penyakit, nilai dalam perilaku untuk mengurangi ancaman, dan daya tarik perilaku yang berlawanan. Yang kedua, yaitu perilaku sakit, adalah perilaku orang sakit untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan kesehatannya. Perilaku sakit ini mencakup respons seseorang terhadap sakit dan penyakit, persepsinya terhadap sakit, pengetahuan tentang penyebab dan gejala penyakit, dan sebagainya. Perilaku sakit ini disebut juga dengan perilaku pencarian pelayanan kesehatan atau pencarian masalah kesehatan. Berikut ini aspek sosial yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Menurut Haray Elling, terdapat dua faktor sosial yang berpengaruh pada perilaku kesehatan. Yang pertama adalah self-concept. Self-concept ini ditentukan oleh tingkatan kepuasan atau ketidakpuasan yang kita rasakan terhadap diri kita sendiri, terutama bagaimana kita ingin memperlihatkan diri kita kepada orang lain. Apabila orang lain melihat kita positif dan menerima apa yang kita lakukan, maka kita akan meneruskan perilaku kita. Begitu pula sebaliknya. Dan yang kedua yaitu image kelompok. Image seorang individu itu sangat dipengaruhi oleh image kelompok. Sebagai contoh, anak dari seorang dokter
akan terpapar oleh organisasi kedokteran dan orang-orang dengan berpendidikan yang tinggi. Sedangkan anak buruh atau anak seorang petani mungkin tidak terpapar dengan lingkungan medis, dan mungkin juga mereka tidak bercita-cita untuk menjadi dokter. Berikut ini aspek budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Menurut G.M. Foster, aspek budaya yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh tradisi. Tradisi adalah suatu wujud budaya yang abstrak, dinyatakan dalam bentuk kebiasaan, tata kelakuan, dan istiadat. Ada beberapa tradisi di dalam masyarakat yang dapat berpengaruh negatif maupun juga berpengaruh positif. Nah, contoh pengaruh negatifnya yaitu adalah tradisi cincin leher. Bisa dikatakan bahwa tradisi ini itu berbahaya karena penggunaan cincin tersebut dapat membuat tulang leher kita menjadi lemah dan bahkan bisa mengakibatkan kematian jika cincin tersebut dilepaskan. Namun tradisi ini masih dilakukan oleh sebagian perempuan yang ada di suku Kayan. Mereka meyakini bahwa jika perempuan yang memiliki leher yang jenjang seperti jerapah akan menciptakan daya tarik seksual yang kuat bagi kaum pria. Selain itu juga perempuan dengan leher yang jenjang ini juga bisa diibaratkan seperti seekor naga yang kuat sekaligus indah. Lalu contoh positifnya yaitu adalah tradisi nyirih. Menyirih adalah suatu kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat di Asia Tenggara sejak berabad-abad yang lalu. Tidak diketahui kapan tepatnya para nenek moyang ini memulai kebiasaan itu. Untuk menyirih, masyarakat Indonesia biasanya akan menumbuk, menghancurkan, atau membelah biji pinang. Setelah itu, biji pinang akan dilinting atau dibungkus daun sirih, kemudian digosok-gosokkan pada gigi atau digigit. Menyirih ini dipercayai baik untuk menjaga kesehatan dan menguatkan struktur gigi, serta dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kedua adalah sikap fatalistis atau fatalisme. Fatalisme adalah suatu pandangan filsafat yang meyakini bahwa seseorang sudah dikuasai oleh takdir dan tidak bisa mengubahnya. Menurut paham fatalisme, manusia tidak berdaya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Begitu pula tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masa depannya atau hasil dari upaya yang telah dia lakukan. Contohnya yaitu beberapa anggota masyarakat di kalangan kelompok tertentu atau fanatik menganggap bahwa sakit atau mati adalah sebuah takdir, sehingga masyarakat tersebut kurang berusaha untuk segera mencari pertolongan atau pengobatan bagi anaknya atau seseorang yang sedang sakit. Yang ketiga yaitu pengaruh nilai. Nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu juga dapat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Contohnya yaitu masyarakat memandang lebih bergengsi beras putih daripada beras merah. Padahal sebagian dari mereka juga mengetahui bahwa vitamin B1 yang terkandung pada beras merah itu lebih tinggi daripada vitamin B1 yang terkandung pada beras putih. Yang keempat yaitu sikap etnosentris. Adalah sikap yang memandang kebudayaan sendiri yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan pihak lain. Misal, sikap seseorang yang menggunakan vitsin atau micin pada makanannya yang menganggap itu lebih benar daripada orang yang tidak menggunakan vitsin. Padahal, vitsin ini tidak baik bagi kesehatan dan tidak digunakan untuk kesehatan. Yang keempat yaitu sikap etnosentris. Adalah sikap yang memandang kebudayaan sendiri yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan pihak lain. Misal,
Sikap seseorang yang menggunakan vitsin atau micin pada makanannya yang menganggap itu lebih benar daripada orang yang tidak menggunakan vitsin. Padahal, vitsin ini tidak baik bagi kesehatan dan tidak digunakan untuk kesehatan. Dan yang kelima adalah pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Apabila seseorang petugas kesehatan ingin melakukan perubahan perilaku kesehatan masyarakat, maka yang harus dipikirkan adalah konsekuensi apa yang akan terjadi jika melakukan perubahan. Menganalisis faktor-faktor yang terlibat atau berpengaruh pada perubahan yang berusaha untuk memprediksi tentang apa yang akan terjadi dengan perubahan tersebut.